أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, nikmatul ibadah. Sesungguhnya nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba adalah nikmat keimanan kepada Allah, adalah keimanan kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dengan bekal iman ini kita semua akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua nikmat yang kita rasakan semua dari atas iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Semua nikmat yang kita rasakan itu diambil dari asas iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ketika kita semangat di dalam beramal saleh, ketahuilah keimanan kepada Allah dan hari akhir inilah yang membuat kita semangat di dalam beribadah. Ketika kita semangat di dalam beribadah, hakikatnya kita sedang berharap kepada Allah kebahagiaan. Karena itu tidak ada kebahagiaan melainkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya wasiat taqwa merupakan wasiat para nabi dan rasul, dan juga wasiat dari para pewaris nabi dan rasul. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ketakwaan itu adalah iman. Ketika dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada rukun iman yang lainnya. Demikian pula ketika kita beragama Islam, kita sedang menjadi hamba yang taat di hadapan Allah dengan masuknya ke dalam agama Islam. Karena tidak cukup
seseorang mengakui dirinya beriman tanpa beramal soleh. Maka Islam adalah cerminan dari iman. Dia melaksanakan rukun Islam yang 5. Dimulai dari 2 kalimat syahadat. Lisan ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati ini mengimani tentang kebenaran la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian anggota tubuh ini juga beriman, meyakini, dan juga melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Al-Quran dan wahyu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah hakikatnya iman. Ketika seseorang berusaha agar dirinya menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka kuatkan akidah, kuatkan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Dan juga sebuah nikmat yang besar yang kita bersyukur atasnya ketika kita melaksanakan, ketika kita merasakan nikmatnya iman itu sendiri. Ada 3 hal yang apabila terdapat dalam diri kita, kita akan mendapatkan manisnya dan lezatnya iman. Yang pertama adalah ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta segala-galanya. Kecintaan ini tidak cukup kita ucapkan, tapi benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan. Bahwasanya Allah menginginkan ini dan itu, bahwasanya Nabi Muhammad menginginkan ini dan itu. Allah dan Rasulullah telah menetapkan syariat Islam, maka kewajiban kita adalah mematuhi dan melaksanakan syariat-syariat tersebut. Dengan demikian kita telah mengutamakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita cinta kepada saudara kita cinta kepada sesama, kita cinta kepada sesama makhluk Allah atas dasar hanya semata-mata berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan sesama kita tidak semata-mata karena dunia, tapi yang paling inti adalah kecintaan kita kepada sesama hanya semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang benci terhadap kekufuran, sebagaimana dia benci, tidak suka kelak dicampakkan ke dalam api neraka, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dia benci kekufuran, dia benci kemaksiatan dan dosa, dia benci terhadap larangan-larangan Allah, ia terjang. Sebagaimana dia akan disiksa, sebagaimana dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, dia benci semua itu. Dengan demikian, 3 hal itu jika dia benar-benar ia laksanakan, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mewariskan nikmatnya dan lezatnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita semua, hati maupun diri ini, untuk senantiasa beriman kepada Allah dan tegar di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian tentang manhaj, yang mana kajian ini adalah kajian penting untuk kita sama-sama pelajari dari bagian ilmu Islam, agar kita mengenal dan mengetahui ke arah mana
jalannya kita sedang menuju kepada sebuah tujuan. Manhaj mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui ke arah mana tujuan yang akan kita menjadi target sampai kepada garis finish, yakni kebenaran, yakni kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada di hati, ada di dalam iman. Dan kebahagiaan itu tidak akan tercapai melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan ilmu. Dia faham, kemudian dia amalkan. Benar, kebahagiaan itu juga ada di lisan ketika dia makan dan minum. Benar, kebahagiaan itu ada di mata ketika dia memandang pemandangan yang mempesona. Benar, kebahagiaan itu ada di tubuh dia ketika dia berenang, ketika dia menghirup nafas yang segar. Benar itu semua. Ketika dia mendengar lantunan musik barangkali yang sebagian orang memandang itu adalah sebuah obat. Kebahagiaan menurutnya. Akan tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ada di hati. Itulah iman. Maka ilmu ini menjadi wasilah kita sampai kepada sebuah kebahagiaan. Ketika kita mengenal manhaj, kita sedang menuju kepada kebahagiaan. Karena kita ingin mengenal yang hak, ingin menuju kepada yang benar di dalam beragama. Dan di dalam kaidah Islam banyak sekali istilah-istilah yang harus kita fahami dengan baik. Inilah ilmu. Dan para ulama sudah memberikan catatan dan kaidah-kaidah di dalam memahami sebuah ilmu. Itulah yang disebut dengan definisi. Ketika kita mengenal sebuah definisi, hakikatnya kita sedang ingin mengetahui daripada pembahasan inti. Ketika kita ingin mengenal sebuah manhaj, maka kita harus tahu secara bahasa manhaj itu apa. Demikian, ketika kita memahami sebuah makna istilah, maka kita sedang menuju kepada mengenal dan mengetahui sebuah inti pembahasan. Apapun ilmu itu. Dalam ilmu umum juga demikian. Dalam ilmu kimia, ilmu fisika, maka yang pertama kali diperkenalkan apa? Makna bahasa dan istilah. Demikian pula ketika kita belajar agama. Maka sebagai lanjutan materi tentang manhaj, pada kesempatan ini kita akan bahas adalah terkait dengan muqaddimah, kemudian definisi makna daripada salafiyah, cakupan manhaj secara umum, definisi manhaj, kemudian perbedaan antara manhaj dan akidah, dan yang keenam cakupan manhaj secara khusus. Dan sebagai penuntut ilmu, hendaknya dia perhatian terhadap istilah-istilah di dalam ilmu Islam. Semua bidang ilmu Islam terutama. Di sana banyak sekali cabang-cabang ilmu Islam. Di antaranya adalah ilmu tentang manhaj. Kemudian ilmu yang lain, dari ilmu akidah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan yang lainnya. Sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita perhatian dari ilmu-ilmu tersebut. Karena semua ilmu itu akan mengantarkan kita kepada memahami agama ini dengan benar.
Dan ilmu Allah sangat luas sekali. Ilmu Allah sangat luas sekali. Seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu manusia sebagaimana ketika kita meletakkan jarum di atas lautan, kemudian kita angkat jarum tersebut, apa yang kita dapatkan? Sedikit sekali air yang akan menempel ya, di ujung jarum, bahkan nyaris tidak ada karena kering. Ilmu Allah bagaikan lautan yang tak bertepi. Andai saja seluruh umur kita gunakan untuk menimba ilmu, satu bidang ilmu di dalam Islam, niscaya tidak akan cukup umur itu. Apalagi umur kita terbatas. Karenanya sungguh merugi dan celaka bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu. Terlalu banyak waktunya mereka buang untuk selain menuntut ilmu. Maka ini adalah kerugian di atas kerugian. Memahami dalil lebih penting dibandingkan hanya sekedar memahami istilah. Karena pada hakikatnya suatu istilah tidak ada artinya jika tidak memahami dalil. Ini juga menjadi pembahasan penting dalam setiap pembahasan dalam sebuah bidang ilmu. Dalil adalah yang terpenting dari itu semua. Setelah kita memahami makna, lughatan, dan istilah. Kenapa dalil? Dalil ini adalah petunjuk. Bahasa kita adalah petunjuk. Bukti, burhan, yang menjadi pembeda dan penjelas mana yang hak, mana yang batil. Dalil. Karenanya Allah menantang mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan, yang mengklaim diri mereka hanya mereka saja yang masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, orang Yahudi dan Nasrani, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan saja. Sebuah angan-angan hanya sebuah perkataan saja, tidak akan terjadi. Kayak antum menghayal lah. Kayak kita menghayal. Menghayal itu apa sih? Ya hanya gambaran, hanya sebuah ungkapan, pikiran dan perkataan, tidak ada bukti nyata. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan ya kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan hujjah kalian, datangkan dalil kalian, datangkan petunjuk kalian, bukti kalian kalau kalian benar-benar akan masuk surga. In kuntum shadiqin, jika kalian ada orang-orang yang benar. Maka dalil sangat penting di dalam memahami sebuah inti permasalahan, inti pembahasan dalam sebuah ilmu. Karenanya para masyayikh, para ulama begitu mengutamakan tentang dalil. Karena agama Islam ini dibangun di atas dalil. Dalil itu adalah wahyu. Wahyu dari Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah Nabi. Semua perkataan bisa ditolak, bisa diterima, kecuali perkataan siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana perkataan Imam Malik? Kullu qawlin yu'khad wa yutrak. Semua ucapan itu, semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini.
sambil menunjukkan ke kuburan Rasulullah. Itulah wahyu. Dan tidaklah yang keluar dari lisan beliau Rasulullah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah dalil. Itulah ilmu. Karenanya penting sekali kita memahami agama ini dengan dalil. Karenanya agama tidak berdasarkan taklid semata. Tidak berdasarkan ikut-ikutan. Turun-temurun agama kita tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Dan ini kita dapati di masyarakat. Subhanallah. Di usianya yang sudah kepala 6, kepala 7, dia masih belum bisa sholat. Musibah yang terbesar. Pernah saya dapati di beberapa masjid, dia masuk dalam sholatnya, imam sujud, dia tidak ikut sujud. Ya ada yang nunggu sampai selesai sujud, sampai berdiri lagi. Ada juga yang parahnya, dia ngejar sujud, takbir, rukuk, i'tidal, sujud. Miskin orang ini. Tidak memiliki pemahaman agama dengan benar. Musibah. Tidak bisa sholat. Tidak bisa wudhu. Beruntunglah dan berbahagialah jika kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, di dalam memahami agama, terutama ketika kita menghafal sebuah dalil. Memahami dalil lebih penting dibandingkan hanya sekadar memahami istilah. Karena pada hakikatnya suatu istilah tidak ada artinya jika tidak memahami dalil. Dan dalil ini yang membedakan antara dia benar-benar faham tentang agamanya atau jangan-jangan dia tidak faham sama sekali. Dia mengerjakan sebuah ibadah, ketika ditanya dalilnya tidak tahu. Ya ada sih dalilnya. Dalilnya adalah si fulan dan si fulan. Subhanallah. Agama ini berpijak di atas dalil. Penting kita semua untuk mempelajari dalil. Lebih jauh lagi, hanya sekedar istilah tidak akan ada artinya jika pemahaman dan pengamalannya tidak sesuai dengan tuntunan dalil dari istilah tersebut. Yang lebih dituntut lagi adalah ketika dia memahami sebuah dalil, maka dia juga berusaha untuk mengamalkan dalil tersebut. Dan memahami ilmu manhaj ini adalah dalam rangka mengantarkan kita kepada bagaimana kita memahami dalil dengan benar. Bagaimana kita memahami dalil dengan benar, yakni mengikuti pemahaman para salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang kehidupan mereka diatur di atas wahyu Allah, ya, karena mereka bersanding dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada istilah khamar, maka ini adalah istilah yang buruk, walaupun namanya diganti dengan istilah yang lain seperti anggur merah atau minuman penyegar. Kalau di jalan-jalan ada sate apa namanya? Sate anjing ya, tapi sate babi atau sate barang yang haram, tapi dikasih label sate apa biasanya? Ada istilahnya. Ya, dengan istilah-istilah yang sama
yang tidak mencerminkan keburukan, padahal itu sebuah keburukan. Istilah khamar, ya, maka ini adalah sesuatu yang buruk. Meskipun namanya diganti dengan yang baik. Ya, hakikatnya khamar ya khamar. Barangnya haram, maka dihukumi haram. Riba, sesuatu yang buruk, yang terlarang, yang tercela, meskipun diganti nama dengan bunga. Bunga baik atau buruk? Baik. Siapa tidak suka dengan bunga? Baik. Apalagi bunga mawar, bunga kota, bunga desa. Bunga desa paling bagus ya bunga. Bunga bank juga masih baik kelihatannya kan? Mereka berlomba-lomba untuk investasi di perbankan. Capek-capek kerja ngapain? Mereka punya modal sekian, taruh di bank akan beranak pinak. Baik. Ya. Baik menurut kacamata mereka. Buruk menurut kacamata Allah dan agama. Demikian pula istilah salaf dan turunannya. Yang mana ini adalah istilah yang bagus dan sesuai syariat. Istilah ini tidak akan ada artinya jika orang hanya mengklaim dirinya seorang salaf, namun dia tidak memahami dalil yang mewajibkannya, penjelasannya, pemahamannya, dan konsekuensi. Penting kiranya kita memahami sebuah dalil, sebuah istilah, tapi kita turut andil penuh di atasnya, di dalamnya. Ketika kita memahami istilah salaf adalah istilah yang baik, bahkan yang syar'i, sesuai dengan syariat, maka kita harus menjadikan nomor satu dalam diri kita, dalam pengamalannya, dalam ibadahnya, dalam tutur katanya, dalam pergaulannya, dalam pemahamannya. Salaf itu mengajarkan kepada semua aspek kehidupan. Bukan seorang salafi dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Bukan seorang salafiyah dia berhijab menutup aurat bahkan menutup mukanya tapi dia mencela tetangganya, mencaci maki temannya, tidak menjaga lisannya. Karena manhaj salaf adalah bukan kelompok ya, tapi pemahaman yang dinisbatkan kepada pemahaman yang hak, pemahaman salafus saleh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Para ulama umumnya memperingatkan agar lebih mementingkan hakikat kenyataan dalam mengikuti manhaj salaf dibandingkan klaim pernyataan secara zahir belaka. Disinilah pentingnya kita untuk memahami apa makna salafiyah dan manhaj salaf itu sendiri sebagai tolak ukur dalam mengikuti salaf. Zahir itu penting, tapi batin lebih penting. Mana antum lebih pede punya mobil mewah yang penampilannya kucel, penampilannya nggak enak dipandang, tapi tetap mobil mewah dalamnya, ya interiornya oke lah. Tapi luarnya ada tai burung, ya kotoran burung dibiarkan, ada ayam naik kemudian dibiarkan, ya kan? Yang satu lagi sama-sama mobil mewah, interiornya oke, habis dicuci, ya. Mana yang lebih pede, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama? Yang kedua. Karena itu Islam menilai secara zahir dan batin. Demikian pula ketika kita mempelajari istilah salafiyah. Zahir penting. Kita tidak isbal. Sunnah. Dapat pahala. Menampilkan Islam, ajaran Islam. Berjanggut. Bagi yang laki-laki penting. Sunnah dapat pahala. Syiar Islam. Dan harus percaya diri. Meskipun tradisi menolaknya. Meskipun banyak cemoohan. Ya akhwat, berjilbab panjang, lebar, menutup aurat, gelap warnanya, panas sih, iya. Sampai rela menutup mukanya,
demi untuk menjaga kehormatannya penting, tapi batin lebih penting. Hatinya lebih harus dijaga, kelakuannya harus lebih dijaga, pergaulannya harus lebih dijaga. Banyak zaman sekarang terfitnah dengan media. Bagus sih dia cadaran, tapi suka selfie, dipajang, di-upload di Facebooknya. Subhanallah. Ini sebuah kekeliruan. Mana manhajnya dalam beragama? Tapi lantas tidak pula meninggalkan yang zahir, akhirnya meninggalkan semua sunnah. Yang penting hatinya. Gak apa-apa sih gak berjilbab, yang penting hatinya. Ini juga gak benar. Ini kebodohan. Jelas perintah Allah. Perintah Allah jelas bagaimana matahari bersinar di siang hari. Jilbab itu wajib. Tidak ada alasan untuk mengatakan gak penting jilbab, yang penting hatinya. Jelas ya? Karena itu semua menjadi tolak ukur. Ketika dia memahami tentang manhaj, kemudian dia mengamalkan sesuai dengan manhajnya, maka itu sempurna di atas kesempurnaan. Ketika dia sudah berjilbab, sudah bagus, tapi kelakuannya belum bagus, maka tinggal dirubah kelakuannya. Jelas ya? Namun mana di antara dua itu yang lebih penting? Batinnya. Zahir atau batin? Batinnya. Penting tidak semuanya? Semuanya penting. Kalau kita menganggap diri kita seorang salafiyah, ittiba kepada Nabi, tunjukkan anti seorang salafi dan salafiyah. Mengajak kepada umat kembali kepada pemahaman yang hak, pemahaman salafus saleh. Langkah pertama dalam mengikuti salaf adalah dengan cara yang pertama memahami makna salafiyah dan manhaj salaf. Yang kedua, memahami perincian dalil dan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, memahami perumusan pokok-pokok manhaj salaf. Ini tiga hal yang mengantarkan kita kepada puncak dari memahami makna salafiyah dan menjadi seorang salafi sejati. Memahami beserta dalil dan juga memahami perumusan pokok-pokok manhaj salaf. Apa makna atau definisi salafiyah? Perhatikan ya, ini kata-kata ini mirip-mirip, istilah-istilahnya mirip-mirip semuanya. Podcast-nya juga nanti mirip-mirip. Kebetulan anak yang ditugaskan membuat slide. Salafiyah adalah penisbatan faham atau fikrah, pemikiran, ya, pemahaman atau pemikiran atau manhaj yang disandarkan kepada salaf. Jadi salafiyah itu nisbat, ya. Penisbatan pemahaman, ya, pemikiran atau manhaj yang disandarkan kepada salaf. Contoh, seseorang menisbatkan kepada nama daerahnya di atas namanya. Ya. Ana ismi Al-Farisi Abdul Kafi Al-Darabisi Al-Indonesi. Nama ana adalah Al-Farisi bin Abdul Kafi, orang Brebes, orang Indonesia. Al-Darabisi, Al-Indonesi. Jadi ya di sini adalah nisbat, penyandaran nama kepada nama bapak, tadi nama tempat dan nama negara. Demikian kata salafiyah. Dan kata salafun kemudian ada penambahan ya nisbah namanya. Salafiyah penisbatan kepada manhaj salaf, pemahaman salaf dan fikrah atau pemikiran salaf.
Dari ketiga itu, mana yang lebih tepat untuk mewakili istilah salafiyah? Yang paling tepat mewakili istilah salafiyah adalah manhaj. Kalau salafiyah tadi bisa mencakup 3 komponen makna atau kata. Bisa di sana ada penisbatan kepada pemahaman, atau penisbatan kepada fikrah, pemikiran, atau manhaj. Maka yang dimaksud dengan salafiyah di sini adalah istilah salafiyah dengan manhaj, ya, manhaj salaf. Maka jika kita mendengar istilah salafiyah, itu artinya hal yang sesuai dengan manhaj salaf atau dakwah salaf, mengajarkan kepada manhaj salaf. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak pesantren-pesantren yang menisbatkan pada salafiyah, tapi pada prakteknya, amaliyahnya jauh dari kaum salaf. Nah, yang dimaksud dengan salafiyah di sini adalah manhaj salaf, ya, dari berbagai komponen, mencakup seluruh aspek dalam ibadah, terutama dalam agama, bukan dalam istilah dunia. Kembali pada pembahasan yang lalu. Cakupan manhaj secara umum. Mengapa istilah manhaj lebih dipilih daripada faham tadi atau fikrah atau pemikiran? Yang pertama, karena manhaj mengandung fikrah dan pemahaman sekaligus. Mencakup perkara yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, ya, adab, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan semua yang dinisbatkan kepada salaf. Di manhaj ini lebih mencakup semua itu, dan ini tidak terkandung dalam makna fikrah atau faham tadi, sehingga penggunaan manhaj lebih tepat dalam mewakili penisbatan kepada para salaf. Yang kedua, dalil-dalil yang ada tidak hanya sebatas mengikuti pemahaman dan pemikiran para salaf, akan tetapi cakupannya lebih umum, ya, atau lebih luas. Yang ketiga, istilah manhaj bisa mengakomodir posisi salaf sebagai panutan, sedangkan istilah faham dalam pemikiran belum mencakup pengertian panutan atau teladan. Padahal dalam menjalankan syariat, teladan menjadi posisi yang paling penting. Ini kaidah dalam beragama. Ittiba', menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam setiap perbuatan, ya, terutama adalah dalam agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya, contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka dia ditolak. Hadis ini sebuah pemberitahuan atau lebih dari pemberitahuan? Lebih dari pemberitahuan. Bukan hanya sekedar memberitahu bahwasanya amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu tertolak, sehingga orang ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Jelas ya. Lebih dari itu, hadis ini menjadi ancaman buat kita terkait beratnya sebuah amalan jika tidak berdasarkan dari contoh Nabi SAW. Apa konsekuensinya? Ditolak. Rugi atau tidak ketika seorang beribadah kemudian ditolak? Sangat rugi. Karenanya kisahkan, ya, dahulu ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada satupun yang diterima sholatnya, karena dia tidak ittiba kepada Rasul.
tidak tumak ninah dalam sholatnya. Dalam riwayat yang lain, karena dia tidak ikhlas dalam beribadah. La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau dia barangkali menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Tidak sesuai dengan tuntunan. Atau dia tidak ikhlas. Dan amalan yang tidak ikhlas maka tidak diterima Allah. Amalan yang didasarkan dengan riya, kesyirikan meskipun kecil, maka itu menyebabkan amalannya tertolak. Jadi istilah manhaj ini adalah kata yang mewakili dari semua kata yang ada. Penisbatan kata salafiyah atau kata salaf atau kaum salaf ini yang lebih mencakup dari 3 komponen kata tadi adalah kata manhaj. Kenapa kata manhaj? Karena istilah manhaj bisa mengakomodir posisi salaf sebagai panutan, sedangkan istilah faham dan fiqh tadi belum mencakup pengertian teladan atau panutan. Padahal dalam menjalankan syariat yang terpenting adalah teladan. Karena semua ibadah yang diperintahkan ini adalah sifatnya tauqifiyah, harus berhenti di atas dalil. Kalau sudah qala Allah, qala Rasul, itu yang diamalkan. Sepandai apapun pemikiran seorang dan sedalam apapun pemahamannya, namun jika dia tidak disertai pengamalan dan menjadi panutan yang baik, maka itu tidak ada artinya, terlebih dalam masalah agama. Sepandai apapun, setinggi apapun titelnya, kalau dalam masalah agama dia tidak pandai, tidak berhak dijadikan sebagai panutan dan teladan. Masuk pada definisi manhaj. Dari kata bahasa Arab nahaja yanhaju nahjan, manhajun minhajun. Yang artinya adalah mengambil jalan atau meneliti jalan. Ia juga memiliki makna cara atau metodologi. Secara bahasa mempunyai arti yang sama dengan minhaj, yakni sebuah jalan yang terang lagi mudah. Ini disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua halaman 63 dan juga Mu'jam al-Wasit, Kamus Mu'jam al-Wasit jilid yang kedua halaman 957. Allah Ta'ala berfirman, "Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Ya. Di antara kalian, ya, untuk tiap-tiap di antara kalian kami berikan aturan dan minhaj, jadi jalan yang terang. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah jalan dan syariat. Jadi setiap umat itu memiliki minhaj, syariat, memiliki jalan. Syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Itulah jalan. Itulah syariat. Disebutkan dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf ya, pada Ustaz Yazid di halaman yang ke-13. Adapun secara istilah, manhaj
didefinisikan sebagai kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajar ilmiah, seperti kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul fikih, usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi sistematis dan benar. Ini definisi manhaj secara istilah. Jadi kaidah-kaidah. Si fulan manhajnya apa? Artinya si fulan ketika memahami agama ini dengan metode siapa? Seperti itu maknanya. Manhaj itu kaidah atau ketentuan, atau bisa juga di mananya tadi jalan. Manhaj di dalam memahami hadis bagaimana? Para ulama sudah menulis ya, tentang ilmu mustalah hadis. Bagaimana, apa syarat hadis itu sahih? Derajat di bawah sahih apa itu hadis hasan? Kemudian di bawah lagi ada hadis dhaif misalkan. Ini namanya manhaj, metode. Manhaj ulama di dalam memahami Al-Quran misalkan. Di sana ada usul tafsir Al-Quran. Manhaj. Manhaj kita di dalam hidup apa? Jadi, cara kita dalam hidup ini bagaimana? Metode hidup kita itu bagaimana? Apakah sebagaimana kebanyakan manusia tidak tahu ilmunya? Atau bahkan sebagaimana orang-orang kafir yang mereka makan sebagaimana hewan ternak makan? Tidak. Kaum muslimin yang ittiba kepada nabinya, dia harus punya manhaj. Bagaimana cara dia makan yang benar, minum yang benar, ya sholat yang benar. Ini manhaj, kaidah, ya, ketentuan. Dengan kata lain, bagaimana cara kita mempelajari, memahami dan mengamalkan agama ini secara ilmiah, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Lantas apa perbedaan antara manhaj dengan salafiyah? Ya, manhaj salaf dengan salafiyah. Secara garis besar, istilah manhaj salaf sama dengan istilah salafiyah. Jadi kita sudah definisikan ya tentang mana manhaj, ya, tentang mana salafiyah, ya, kaitannya dengan manhaj. Kalau kita berbicara tentang manhaj, maksudnya adalah manhaj salaf. Jadi tidak ada bedanya secara garis besar dari sisi makna. Orang sudah mengenal manhaj, maksudnya apa? Apa yang terbesit dalam pemikiran kita? Oh, berarti dia sudah mengamalkan sunnah. Si fulan belum mengenal manhaj, dia belum tahu arah, dia belum tahu agama dia bagaimana, siapa yang harus mereka teladani dengan baik sehingga dia mampu untuk bisa mengamalkan agamanya. Ini suatu kebanggaan atau bukan? Ini suatu kebanggaan, ya, karena ini adalah hibah, ya, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Adapun ketika manhaj ini ditimbang dari aspek-aspek sebagian din agama, maka para ulama menerangkan sebagai berikut. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, hal hunaka farqun bain al-aqidati wal manhaj? Apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Apa beliau jawab? Manhaj itu lebih luas daripada akidah. Manhaj dalam berakidah, manhaj dalam suluk perilaku, manhaj dalam masalah akhlak, manhaj dalam bermuamalah, dan bermanhaj dalam semua aspek kehidupan seorang muslim. Jadi manhaj lebih luas. Karena orang yang kenal manhaj salaf, dia akan mencerminkan perilakunya dalam beribadahnya, dalam akidahnya, sebagaimana orang-orang terdahulu
dari kalangan salafus saleh. Dalam tutur katanya dia bermanhaj. Dia hanya berkata dengan kata-kata yang baik saja, sehingga dia harus menahan untuk selalu tertawa, untuk ghibah, untuk mengadu domba, untuk mengolok-olok. Manhaj dalam sholatnya, dia harus menyempurnakan sholatnya. Dia harus menyempurnakan bagaimana tata cara sholat yang benar, mulai dari takbirnya sudah benar belum, sampai dengan salamnya. Manhaj di dalam melantunkan ayat Al-Quran, dia sudah paham belum dengan ilmu Al-Quran, adab-adab hamalatul Quran, para penghafal Quran, adab ketika ikut kajian, dia sudah bermanhaj belum, sehingga dia tidak pernah telat contohnya, sehingga dia perhatian, tidak ngantuk-ngantukan contohnya. Jadi manhaj itu menyeluruh, semua yang kita lakukan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah manhaj. Manhaj di dalam berkeluarga, bagaimana cara dia mendidik anak dan istrinya, dalam bertetangga, itu semua adalah manhaj. Dia faham atau tidak? Maka manhaj mencakup seluruh kehidupan, terutama dalam masalah agama. Seluruh langkah atau metode yang ditempuh oleh seorang muslim pada semua sisi kehidupan itu dinamakan dengan manhaj. Bagaimana kita bergaul? Bagaimana manhajnya? Bagaimana kita bermuamalah, berdagang? Bagaimana manhajnya? Ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita menelpon, bagaimana manhajnya? Mencakup di sana ada adab-adab. Ketika kita bersosmed, bagaimana manhajnya, adabnya? Apakah mudah terbawa arus fitnah sehingga harus banyak komen, banyak ketawa? Ada manfaatnya. Mana manhajnya? Jadi beruntung siapa saja yang diberikan ilmu tentang manhaj, karena dia akan terarah dengan manhajnya. Adapun manhaj, cakupan manhaj secara khusus, walaupun dikatakan manhaj itu mencakup segala yang hubungannya dengan salaf, namun pada umumnya yang ditekankan, diajarkan dan dituliskan dalam kitab-kitab para ulama Ahlus-Sunnah adalah hal yang menyangkut pokok-pokok manhaj salaf, baik berkaitan dengan pemahaman secara umum atau keyakinan akidah Ahlus-Sunnah. Perbedaannya dengan akidah Ahlul Bid'ah, bantahan terhadap syubhat-syubhat Ahlul Bid'ah, atau sikap Ahlus-Sunnah terhadap kebid'ahan dan pelakunya. Ini yang lebih difokuskan terkait dengan materi manhaj. Para ulama lebih fokus. Kalau tadi manhaj cakupan secara umum, secara khusus mempelajari tentang ini, membantah syubhat, membantah Ahlul Bid'ah, menetapkan manhaj yang hak, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini inti dari kita belajar manhaj. Jangan sampai karena sudah terlanjur mengikuti tradisi, pada tradisi itu misalkan tidak bersesuai dengan sunnah, sehingga yang tadinya sudah kenal manhaj, dia terbawa arus gelombang tradisi lagi. Kita harus punya prinsip dalam beragama. Apapun yang terjadi, kita harus punya prinsip dalam beragama. Karena tujuan kita apa? Ingin selamat dunia akhirat. Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
bukan mencari ridho manusia. Karena punya teman satu alumni, dia kakak kelas mungkin jauh sekali, 20 tahun di belajar di Al-Azhar. Di sana mungkin dia sudah mengenal manhaj dengan ilmunya, dengan kemampuan ilmunya. Begitu kembali di masyarakat, karena serba nggak enak, tahu nggak serba nggak enak ya, nggak ikut, nggak ini, nggak itu, akhirnya mungkin adalah orang yang dia nggak suka, ya biasa orang yang berdakwah pasti orang nggak suka, dan pada akhirnya dia seakan-akan tidak punya ilmu lagi. Subhanallah, kalah dengan orang yang jahil. Ini sebuah kasus yang hendaknya kita belajar ya. Orang yang kenal manhaj, meskipun dia sedikit ilmunya, tapi dia punya prinsip dan beragama, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang sudah banyak ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di antara cakupan manhaj secara khusus yaitu perkara-perkara yang dapat menentukan seseorang dianggap menyimpang dari manhaj salaf. Dari mengetahui perkara-perkara yang dapat menentukan seseorang dianggap menyimpang dari manhaj salaf, keluar di Ahlus Sunnah dan tergolong orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi bisa tahu dan menilai ya, mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Mana perkara yang sunnah dan mana perkara yang bid'ah. Mana yang perkara yang sesuai dengan manhaj yang hak. Mana yang jauh dari perkara yang hak. Mana yang benar-benar Ahlus Sunnah atau bahkan dia seorang ahli bid'ah. Mana perkara itu sunnah, mana perkara itu bid'ah. Mana perkara itu tauhid, mana perkara itu yang berbau kesyirikan. Adapun tema-tema lainnya selain pokok manhaj salaf yang dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah dan mengacu pada riwayat mereka, maka perkara ini tidak dianggap sebagai pokok. Dibahas banyak sekali pembahasan tentang manhaj, dan ini tidak menjadi poin inti dalam perkara manhaj, karena kaitannya dengan manhaj itu kaitannya dengan akidah ya, dalam akidah terutama dalam keyakinan. Dan yang paling menonjol dari perbedaan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj selain Ahlus Sunnah adalah perkara tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling menonjol dari semua perbedaan. Kalau perbedaan amaliyah oke lah, masing-masing punya ijtihad, meskipun itu harus datangkan hujahnya, ya kan, mana yang lebih kuatnya enggak, atau hanya tradisi, atau hanya dalilnya, atau hadis lemah, atau bahkan tidak ada dalilnya, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tentu yang lebih kuat adalah yang berdasarkan dengan hadis sahih. Tapi yang lebih utama dan paling sakral adalah masalah memahami tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah meyakini dan menetapkan semua sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa mentakif, menanyakan bagaimana, mentamsil, menyerupakan dengan makhluknya. Atau menafikan bahkan. Karena sebagian atau banyak firqah yang menyelisihi, ya, menyimpang di atas dasar salah dalam memahami tentang masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sekte Qadariyah, menolak takdir. Ya. Jabariyah, kebalikannya. Ya. Tidak ada takdir. Ya. Semua ketetapan ada dalam genggaman makhluk. Ini contoh-contoh adalah yang jelas masalah rukun iman. Rukun iman.
sekte Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang selalu ingin memberontak pemerintah jika ada kesalahan, dan sekte-sekte yang lain. Ada Syiah yang mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlussunnah adalah orang-orang yang paling rahim, penyayang, orang yang paling tahu tentang ilmu agama. Menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kaum salaf. Hal ini akan dibahas lebih luas tadi pada poin-poin selanjutnya, terutama berkaitan dengan pokok manhaj salaf. Maka dari itu, apabila ada seorang yang mengaku mengikuti manhaj salaf namun memiliki kekurangan dan celah dalam beberapa hal yang menyelisih kaum salaf, maka dilihat terlebih dahulu apakah perkara yang menyelisih tersebut termasuk pokok manhaj atau selainnya. Jangan sekali-kali menjustifikasi mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf, mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah karena sebab kesalahan tertentu. Entah dia melakukan bid'ah, misalkan, wah dia bukan Ahlus Sunnah, tidak. Dalam artian, tidak setiap perkara yang menyelisih manhaj salaf itu langsung serta-merta mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf Ahlus Sunnah. Tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Karena pada hakikatnya pengikut manhaj salaf bukanlah seseorang yang maksum. Ya. Ini perlu difahami dengan baik. Bukan berarti orang yang sudah mengenal manhaj salaf, yang sudah mengenal manhaj salaf, mengamalkan sunnah, mereka adalah orang-orang yang jauh dari kesalahan. Manusia seluruhnya pernah salah, bahkan sering jatuh pada kesalahan. Kecuali Nabi, mereka adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Kalaupun salah, bukan sebuah kesalahan, karena itu adalah tasyri', itu adalah syariat yang Allah turunkan pada saat itu. Contohnya apa? Ya, Nabi lupa dalam sholatnya. Apakah lupanya dari diri sendiri? Tidak. Itu tasyri'. Agar Nabi mengajarkan bagaimana cara seseorang jika salah dalam sholatnya, sujud sahwi, ya. Dengan demikian manhaj salaf yang paling benar, namun salafi bisa berbuat kesalahan, ya, tidak pasti benar. Yang benar adalah manhajnya, bukan personalnya, bukan individunya. Manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti benar. Adapun pelakunya, adapun individunya juga sering salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan iman pada diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berjalan di atas manhaj yang hak, manhaj salafus saleh, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lisairil muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya silakan minta linknya.